Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 18. Hilang kesadaran. Netra Raiden mengikuti gerak tubuh istri kecilnya yang sudah sampai ambang pintu. Sudah minum pil pencegah kehamilan, pertanyaan yang membuat langkah Alola terhenti seketika. Dentuman hangat yang kian memanas menyudul ulu hatinya. Alola berlari kecil ke belakang dengan sebilah hati yang cedera. Tidak perlu khawatir, aku tidak akan hamil anak Om. Om bisa kembali pada Nona Emily. Jangan hanya berfantasi dengan bayangan dan namanya saja. Kapanpun Om mau, Om bisa melampiaskannya langsung padanya. Bibir Raiden terbuka mendengar kata-kata pilu Alola barusan. Apa maksudmu yang? Pengerut kening Raiden bingung. Seberapapun ia menelaah, tak mampu pula ia memahami. Bukannya menjawab, Alola yang ditanya justru berlari menuruni anak tangga bahkan keluar dari rumah besar itu. Sayang, Raiden ingin mengejar tapi dia masih belum memakai satupun baju dan celananya. Teriakan membuat Raiden berdenyut. Rupanya masih ada efek samping yang tertinggal di kepalanya. Ya Tuhan, sebenarnya apa yang Pepi katakan? Lirihnya. Kemarin sempat mereka berbelanja pil kontrasepsi. Keduanya berencana menunda kehamilan jika sampai harus melakukan kegiatan intim atas dasar hati dan cinta yang berhasil bertaut. Alola masih ingin melanjutkan kuliah dan sukses dengan mimpinya. Namun sepertinya Alola tidak berpikir sama dengan yang Raiden pikirkan. Alola menganggap Raiden tidak ingin Alola hamil karena tidak mau menanggung jawab perlakuannya. Terlebih dari mulai malam tadi Alola tahu dia hanya pelampiasan saja. Hatinya kian cedera. Kembali, Raiden masuk ke dalam kamar mengambil black box yang dia pasang pada ruangan tersebut, berusaha mencari tahu apa yang barusan Alola bicarakan. Raiden teringat, di jam begini seharusnya Raiden sudah mandi dan masuk kantor. Dia urungkan niatnya lalu masuk ke dalam kamar mandi terlebih dahulu. Bagi yang terlambat harus berlari keliling lapangan 10 kali. Teriakan dari Wida sang senior Alola memekakan telinga. Sempat Alola berjemur di bawah teriknya sinar matahari di jam 9 ini. Sama seperti mahasiswa baru yang terlambat lainnya, Alola juga dihukum. Ini tidak seberapa sakit ya. Pagi tadi sebelum berangkat, pertanyaan Raiden benar-benar membuatnya cedera. Ya, pada akhirnya Alola meminum pil pencegah kehamilan saat di jalan. Itu pun Alola ragu dan malu saat mengatakan membeli pil tersebut. Dia masih terlihat kecil, tubuhnya tidak mirip seperti mahasiswa ataupun wanita yang sudah menikah. Alola lebih pantas duduk di bangku SMA. Nakula tak tega, pemuda itu terus beratap wajah tidak biasa Alola. Teriang gembira saudara kembarnya seolah bersembunyi di lapisan tanah ketujuh. Galang yang berdiri di sudut tempat pun sama khawatirnya, tapi presiden mahasiswa itu lebih memilih diam karena tidak mau terlihat pilih kasih. Lagi pula, Alola sudah menikah. Galang benci mendengar berita itu. Ada juga yang tertawa senang saat melihat Alola mendapat hukuman. Siapa lagi jika bukan Cindy, Cherry, dan Hana. Mereka cekikikan menatap Alola yang aneh menurutnya. Di siang cerah begini, Alola memakai shawl juga pakaian serba panjang. Meskipun baju Alola mahal, tapi tetap tidak cocok jika tidak sesuai cuaca. Matahari kian terik laksana api yang melahap habis seluruh energi milik Alola yang mungil dan tidak berdaya. Wanita cantik menggemaskan itu terus berlari kecil meskipun tak hentinya Wina memberikan dorongan dengan teriakan dan sesekali menghentakkan cambuk ke tanah. "Ayo, Alul, jangan lamban," Wina berteriak. Di sana Alola tertinggal sendiri dari mahasiswa baru lainnya yang sudah 2 kali putaran sedang Alola belum 1 kali pun. Nakula merasa aneh dengan kondisi saudara kembarnya. Ia mulai tak fokus pada kegiatannya sendiri. "Apa Lula sakit?" gumamnya cemas. "Alul,
Jangan lamban atau hukumanmu aku tambah 5 putaran lagi, teriak Wina kembali dengan megafon di mulutnya. Bukannya mempercepat larinya, Alula justru berhenti sejenak dengan bertumpu pada lutut. Ia mengatur napas yang seolah ingin terlepas dari kerongkongan. Pandangannya melamur, beberapa mahasiswa di depannya menjadi 5 bayang fata morgana. Alula sadar ini sudah tidak beres. Kini semua orang berubah menjadi abu, ungu, bahkan membiru, sampai di titik yang benar Alula tak mampu melihat apa-apa. Alula masih berusaha mengerjap matanya yang berangsur hilang kendali kesadarannya. Semalaman Raiden menggagahinya lalu siangnya harus dihukum senior. Lula, teriakan dari Nakula yang sempat Alula dengar sebelum ambruk dan tidak sadarkan diri. Nakula tak peduli dengan kegiatan orientasinya, pemuda tampan itu berlari keluar dari barisan, menuju tubuh mungil Alula yang sudah terjatuh ke tanah. Lula, dari arah lain Galang meninggalkan tim lainnya, berlari menuju Alula yang telah diraih Nakula dan dikerumuni mahasiswa lain yang iba melihat gadis bukan perawan itu. Lula, Nakula baru saja akan menggendong Alula tapi Galang mengambil alih tugasnya. Kamu lanjutkan saja kegiatanmu, biar aku yang bawa Lula. Biar aku saja. Nakula tak membiarkan saudaranya disentuh pria lain. Gegas Nakula berjalan cepat menuju klinik dan terpaksa Galang mengikuti langkah Nakula. Semua orang menatapnya, wajah pemuda tampan itu seolah menjadi pemandangan yang sangat nyaman untuk dinikmati. Terlebih, saat mereka membutuhkan vitamin C di hari Senin yang terasa panjang ini. Nakula membaringkan tubuh Alula pada salah satu ranjang uks, risih dengan tatapan para gadis yang terkesan mengagumi. Nakula menarik gorden agar menutupi ranjang Alula. Ada petugas medis yang datang dan memeriksa kondisi Alula. Nakula cemas, namun satu petugas medis dan Galang menyuruh semua peserta orientasi untuk berkumpul di lapangan. Saudaraku pingsan, apa kalian tidak lihat? Bahkan tak segan Nakula meraih jas putih milik petugas. Galang melerai. Sudah, jangan emosi, sama sepertimu, kami pun khawatir. Ujarnya. Nakula melepas kerah lelaki itu dengan arogan. Tak ada yang bisa membuat Nakula seberani itu jika bukan karena Alula. Percayakan pada kami yang akan merawatnya. Satu wanita lain memberikan pengertian. Kendati berat hati, Nakula terpaksa harus menurut. Ia pergi meninggalkan Alula sendiri. Tapi dia tak kurang akal. Nakula menghubungi nomor milik Raiden agar bisa membesuk saudaranya. Setidaknya, Nakula sempat diberikan pesan dari Raiden. Bahwasanya jika ada apa dengan Alula, Nakula wajib melapor pada suaminya. Tugas selesai, Nakula pun kembali berlari ke lapangan sementara di dalam ruang uks ada Galang yang duduk di sisi ranjang Alula. Dia pandangi wajah cantik Alula dalam. Entah sejak kapan Galang memiliki perasaan nyaman ini, tapi sejauh yang dia tahu Alula dia anggap seperti adiknya sendiri. Alula jujur apa adanya dan Galang menyukai kesederhanaan itu. Mendapati kenyataan bahwa Alula sudah menikah, Galang sempat syok dan berniat tidak menegur Alula lagi.
Namun rupanya, hal itu sama sekali tidak mampu Galang lalui. Baru melihat ketidakberdayaan Alula saja, pertahanan Galang sudah runtuh. Galang mengernyit menatap sesuatu yang janggal di salah satu sisi leher Alula. Jika dilihat seksama, wajah Alula juga sedikit lebam kebiruan, bahkan bibirnya tercacat. Galang dekatkan wajahnya dan memindai setiap lekuk wajah cantik Alula dengan seksama. Darah seakan mendidih menemui adanya kekerasan yang dia curigai. Apa Raiden memaksamu Lula? Batinnya. Tak lama dari itu Galang berjingkrak saat seseorang menyeletuk. Mas Galang, biar syal cewek ini dibuka saja. Dia butuh oksigen yang cukup. Kasian dia pasti belum sarapan juga tidak terbiasa dengan kegiatan melelahkan seperti ini. Tim medis perempuan hendak melepaskan syal yang terlihat mencekik leher Alula. Belum sempat berhasil, Galang sudah lebih dulu mencegah. Tidak perlu, biar saja aku yang melepaskan syalnya. Ucapnya terbata-bata, Galang tak mengizinkan. Jangan sampai geger masalah tanda gigitan di leher Alula, pasti akan menjadi bulanan warga kampus nantinya. Perempuan itu mengernyit, sepanik itukah Galang sang presiden mahasiswa pada seorang gadis mungil. Selama ini belum pernah ada seorang gadis pun yang begitu dikhawatirkan pemuda tampan ini. Mas Galang mengenalnya, dia tunanganku, kilah Galang. Pucat seketika wajahnya saat menoleh ke kanan dan kiri. Jika sampai Raiden tahu karena laporan dari matanya tamatlah riwayat Alula. Galang lebih siap seandainya dirinya yang Raiden tegur. Oh ya, beberapa tim medis dan pasien di dalam ruangan luas itu terhenyak. Galang mengangguk. Iya, jadi biar aku saja yang melepas syalnya, dan aku akan tetap di sini merawatnya. Kalian cukup beritahu aku apa yang perlu dilakukan, katanya. Romantisnya Bang Galang. Pacarnya disentuh cewek aja nggak boleh loh. Apalagi cowok lain, bener-bener posesif. Sebagian gadis yang kebetulan berada di sana mulai berkecumik pelan-pelan. Itu tandanya Bang Galang terlalu cinta, sahut gadis lainnya yang juga pelan. Cherry berdiri di ambang pintu mengutuk wanita mungil yang belum sadarkan diri itu. Tatapan tidak suka menusuk pada Galang dan Alula. Awas kamu Lula, aku kasih kamu pelajaran setelah ini. Kamu pikir aku akan diam saja? Kamu boleh merayu Raiden tapi enggak dengan Galang. Kamu gadis jelek yang gak pantas buat dapetin Galang, sarkasnya membatin. Raiden duduk dengan gusar di atas kursi kebesarannya. Dia menyaksikan sendiri bagaimana kejamnya ia melahap dan tidak memberi Alula ampun semalam. Bukan satu kali tapi 2 kali dia lakukan hal yang menyakiti istri kecilnya. Bahkan dia sendiri mengutuk perbuatannya saat melihat betapa kuat remasan yang dia berikan tanpa sadar. Bertubi-tubi cengkeraman dan pemaksaan yang mungkin akan membuat Alula trauma setelah ini. Pantas saja, Alula tak mau disentuh pagi tadi. Rupanya dirinya telah menjelma menjadi iblis dari klan tertinggi malam tadi. Raiden menyesal, dan klasiknya adalah, datangnya kata itu selalu di akhir perkara.
Tapi ini bukan akhir kisah mereka karena hidup masih harus terus berlangsung. Aku tidak habis pikir, bos. Aku menyesal membuat nyonya muda menikah denganmu. Bastian duduk tertunduk pada sofa dengan kedua tangan yang meremas rambutnya. Bastian mendengar dengan telinga sendiri saat Raiden memutar video itu walaupun tidak melihat adegannya. Raiden meraup wajahnya. Aku tidak sadar melakukannya. Aku hilaf. Lirihnya. Bastian menoleh tajam. Ini bukan soal bos yang memakannya, tapi bos yang masih nyebut nama Emily. Nyonya muda pasti sangat sakit. Semalam saja dia menangis saat melihatmu dipeluk dan dicium Emily. Alangkah hancur hatinya saat nama Emily bos sebut di atas ranjangnya. Aku tidak sadar, Bas. Bagaimana bisa aku mengendalikannya? Sanggah Raiden ketus. Bersambung.